Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Danovita bersama teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling keluarga dan terapi keluarga. Materi pertama yaitu tentang pengertian konseling keluarga. Konseling itu sendiri adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada konselingnya untuk mengatasi sebuah masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlawanan jenis tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga. Jadi, konseling keluarga ini memfokuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya, melibatkan anggota keluarga. Oke, baiklah, saya Rufiana Lubis akan melanjutkan presentasi. Oke, selanjutnya adalah keluarga adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, keluarga ini ada 3 bentuknya. Yang pertama itu ada nuclear family. Nuclear family ini disebut juga dengan keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada extended family atau keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, dan bibi. Oke, selanjutnya itu ada blend family. Blend family ini disebut juga dengan keluarga trap atau bani dalam bahasa Jawa. Di sini keluarga inti itu terdiri dari keluarga inti ditambah dengan anak dari pernikahan suami atau istri sebelumnya dari pernikahan sebelumnya. Oke, selanjutnya itu tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga ini itu dirumuskan berbeda setiap kali. Yang pertama itu dari Bowen. Tujuan konseling keluarga adalah membantu klien atau anggota keluarga untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari sistem keluarga. Artinya di sini keseimbangan antara peran individu dalam keluarganya untuk mencapai kebahagiaan. Oke, selanjutnya itu menurut Willis tahun 2009, yakni tujuan dari konseling keluarga itu untuk membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Oke. Kemudian konseling keluarga juga bertujuan untuk mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat, dan mengingatkan antara sesama anggota keluarga. Artinya, konseling keluarga ini untuk membantu keluarga mencapai keseimbangan di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu dapat dicapai akhirnya gitu. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu penyuluhan, konseling, dan terapi, yaitu beberapa istilah yang bertimpang tindih memiliki kesamaan dan sulit dibedakan antara konseling dan terapi. Selanjutnya masuk kepada bentuk-bentuk konseling dan terapi keluarga. Yang pertama, terapi individual. Terapi individual berfungsi pada masalah individual, bukan masalah relasi. Sehingga terapi ini menitik beratkan pada interpersonal individu yang bermasalah. Selanjutnya, ada koterapi. Koterapi yaitu pasangan bertumbuh bersama dengan 2 terapis, sehingga terapi ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam terapi. Terapi ini biasanya digunakan untuk pasangan yang memiliki masalah seksual. Selanjutnya, terapi kelompok untuk pasangan. Gunanya untuk mengurangi intensitas emosional dalam hubungan perkawinan. Sehingga dengan cara ini, saling memberikan efek terapi pada masing-masing individu yang bermasalah, sehingga terapi ini mampu memberikan efek terapeutik yang baik kepada tiap individu. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya, saya Fauza akan menjelaskannya, yaitu materi mengenai bentuk konseling dan terapi keluarga.
Yang pertama itu ada yang namanya conjoint terapi. Conjoint terapi di sini menurut proses konselingnya yang dapat ditempuh yaitu yang pertama intake interview dan building working alliance. Di sini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan konseli dan anggota keluarga lainnya, yaitu untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, serta pola hubungan interpersonal, tingkah laku, penyesuaian, dan area masalahnya. Yang selanjutnya mengenai case conceptualization and treatment planning, yaitu mengenal masalah atau memperjelas masalah. Kemudian fokus pada rencana intervensi, apa yang akan dilakukan untuk penanganan masalah, implementasi, menerapkan intervensi yang disertai dengan tugas yang dilakukan di antara konseli dan keluarga. Pada evaluasi terminationnya, melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling. Feedback dari conjoint family therapy yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Yang selanjutnya yaitu concurrent terapi. Pada concurrent terapi ini hampir sama dengan conjoint terapi, hanya saja di sini pasangan menjalani terapi individual dengan terapis yang sama dan kadang mereka akan bertemu untuk membahas masalah perkawinan terkait dengan isu-isunya. Itu di sini pada concurrent terapi terapis menemui masing-masing anggota keluarganya secara individu. Berbeda dengan conjoint terapi. Pada conjoint terapi, terapis menemui seluruh anggota keluarga pada saat yang sama. Terapis bisa mengambil peran secara pasif maupun aktif, direktif maupun non-direktif. Yang selanjutnya menurut Mulia Muslim 2006 ada beberapa prinsip yang perlu untuk diterapkan sebagai upaya untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Antara lain, 1. Tumbuhnya komitmen bersama. Jadi di sini tumbuhnya komitmen bersama antara suami dan istri di dalam keluarga itu sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Yang kedua yaitu berikan apresiasi. Apapun yang dilakukan oleh pasangan di dalam keluarga itu apresiasilah dengan baik serta dukunglah dengan sepenuh hati. Yang ketiga yaitu pelihara kebersamaan. Pelihara kebersamaan di sini bagaimana seseorang di dalam keluarga tersebut saling menjaga satu sama lainnya, saling memelihara dan saling melakukan apapun yang baik untuk pasangannya. Yang keempat yaitu ciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu sangat bagus di dalam keluarga agar keluarga tersebut dapat bahagia. Contohnya seperti komunikasi yang menerangkan bahwa seseorang tersebut menginginkan sesuatu dan apa yang feedback yang diberikan oleh pasangannya. Yang selanjutnya agama dan falsafah hidup. Memiliki agama atau falsafah hidup yang sama, misalnya seiman, itu akan membuat keluarga lebih bahagia karena tidak bertentangan dengan hak si suami dan hak si istri di dalam menjalankan ibadah bagi mereka tersebut. Bermain dan humor. Di sini lebih penting karena bermain dan humor ini dapat membuat keluarga bahagia. Itu bermain dan humor biasanya itu dilakukan untuk bersenang-senang. Berbagi tanggung jawab. Di dalam keluarga berbagi tanggung jawab itu adalah sangat penting karena disinilah keluarga itu dianggap berperan karena memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang kedelapan yaitu melayani untuk orang lain, contohnya seperti ada tamu yang datang, keluarga memberikan pelayanan selayaknya tamu. Yang kesembilan yaitu sabar dan tahan dengan cobaan atau problem. Di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga itu
biasa saja problem itu terjadi, yaitu di sini bagaimana seseorang itu dapat sabar dan tahan dengan cobaan tersebut sehingga kedepannya cobaan itu selesai dan keluarga tersebut dapat bahagia. Yang ke-10, memiliki kepentingan dan kegemaran bersama. Di sini apabila seseorang tersebut di dalam keluarga memiliki kegemaran dan kepentingan bersama, maka di sini mereka akan lebih bahagia di dalam keluarga tersebut menurut Mulia Muslim 2006. Mungkin sekian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.